Selamat siang Pak, selamat siang. PKWT habis dan perusahaan tidak mau atau belum bisa memberikan kompensasi. Apakah boleh? Tidak boleh dong, ya. Tentu tidak. Jadi di dalam perundangan kita, kalau kompensasi PKWT ini kan munculnya memang baru di UCK ya, baik versi 1 maupun versi 2. Tidak ada satupun pasal di dalam UCK, baik versi 1 maupun versi 2, yang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk tidak memberikan kompensasi atau menggantungkan pemberian kompensasi kepada kemampuan keuangan. Nggak ada, Pak. Perkecualian terhadap kompensasi PKWT menurut perundangan atau hukum positif kita hari ini hanya ada 2. Yang pertama, perkecualiannya ini berlaku untuk tenaga kerja asing, sehingga orang asing nggak dapat kompensasi PKWT. Yang kedua, perkecualiannya berlaku kepada UMKM, sehingga terjadi negosiasi di sana. Sama halnya seperti UMKM menegosiasikan upah, sehingga dia bisa saja upahnya di bawah dari upah minimum, ya kan, UMKM dengan negosiasi. Tapi kalau nggak salah ada batasan minimumnya, ya, tuh. Tapi bukan berarti nggak dikasih. Nah, selain dari 2 tadi, nggak ada perkecualian. Maka ini menjadi beban tanggung jawab dari perusahaan. Ya, hukum positif kita sudah mensyaratkan mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang kompensasi PKWT. Maka perusahaan tidak boleh tidak harus memberikannya. Sama perlakuannya, seimbang seharusnya pada saat perusahaan dengan menggebu-gebu berbicara tentang besaran pesangon tadi yang kecil. Udah pakai UCK, pesangonnya berubah jadi lebih kecil. Aku seneng kan gitu tuh. Jadi kita harus terapkan ini. Nah, kan begitu. Tapi begitu ngomongin kompensasi PKWT, mereka menggebu-gebu juga bilang, saya nggak mampu dan sebagainya. Nggak bisa. Jadi kita harus konsekuen. Di undang-undang itu tidak ada perbedaan. Meskipun babnya berbeda, bab tentang pesangon sama bab tentang uang kompensasi PKWT. Tapi keduanya tidak memberikan perkecualian. Ya, kalau nggak mampu boleh nggak bayar, nggak bisa. Bayar, dan itu ada daya paksanya. Maka teman-teman serikat pekerja pun jangan diam. Dalam konteks ini jangan diam. Apabila ada anggotanya atau ada karyawan yang memang tertindas karena masalah uang kompensasi PKWT, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya serikat pekerja yang ada di perusahaan itu, kalau ada, mereka sudah menjadi kewajiban serikat pekerja untuk berdiri dan membela. Dan ini terjadi, silakan. Dan ini terjadi bukan hanya di perusahaan swasta, BUMK tadi itu. Oh, yang Konoha tadi? Ya, BUMK, Pak, kasus ini. Kemarin ada teman yang kebetulan ya sama posisinya seperti itu. Nah ini seru nih, justru BUMK sendiri mencontohkan. Ya, dan lagi-lagi tadi kembali ke cerita saya di awal, serikatnya di BUMK tadi, itu justru memilih untuk berdiam diri. Kan udah sedih kan? Lapor. Mereka lebih banyak diamnya. Yang lebih ada lagi hal di luar ini yang lebih sedih nih Pak Abi. Karena fotonya damai itu indah. Damai itu indah. Seindah setebal kantong atau gimana nih kan gitu ya. Jadi ada juga yang cukup sedih di luar sana, masih di golongan BUMK tadi Pak. Karyawan PKWT itu tidak dianggap sebagai karyawan. Dan itu buat saya mengerikan. Katanya PKWT bukan karyawan. Dinyatakan kok PKWT hanya berbeda Pak. Saya bilang di mana? Di mana perbedaan PKWT dan PKWTT di dalam hukum ketenagakerjaan kita? Nggak ada. Sejatinya beda PKWT dan PKWTT itu hanya 2 bagian, di masalah jangka waktu dan masalah tanggung jawab akhir. Pesangon sama uang kompensasi PKWT tadi. Sudah, sisanya sama. Secara hukum itu sama. Sepanjang nilai minimumnya terpenuhi, misalkan dia tetap punya hak atas BPJS, hak atas ini, hak atas itu dan sebagainya. Di luar dari itu, kalau di atas itu terjadi perbedaan, silakan sepanjang itu di atas perundangan. Tapi kalau dia dianggap bukan karyawan, ini yang mengerikan. Kalau dia dianggap bukan karyawan, berarti dia tunduk sama hukum apa? Berarti dia nggak tunduk sama Undang-Undang 13 atau UCK dong. Terus dia tunduk sama hukum apa? Hukum karma. Hukum apa? Hukum riba, kan gitu. Jadi saya bingung.
pada saat sebuah diskusi saya bahkan bertanya kepada bagian legalnya di BUMK tadi. Terus kalau Anda anggap ini bukan karyawan di perusahaan Anda yang hebat ini, kalau terjadi perselisihan larinya mau kemana? Bingung, dia nggak bisa jawab. Ya ke Disnaker, Pak. Ya nggak bisa, orang dia bukan karyawan. Disnaker tuh hanya ngurusin karyawan. Kalau bukan karyawan nggak bisa datang ke Disnaker gitu. Terus dia diam. Pengadilan negeri, Pak. Ayo, datanglah sana ke pengadilan negeri. Jadi ini nih, dan ini diamini oleh teman-teman serikat di BUMK tadi. Saya sedih loh melihat itu, prihatin itu. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Betul. Tidak sedikit. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu.